Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan mengaji tauhid dengan kitab Tanwirul Qulub yang dikarang oleh beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nafa'anallahu bi'ulumihi amin. Berkata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaunuhu lan anane Allah iku hayyan zat kang urip. Allah bersifat menjadi zat yang hidup. Menjadi zat yang hidup. Ketika kita mengenal Allah sebagai zat yang hidup, maka seharusnya kita menata agar selalu punya harap kepada Allah. Allah selalu hidup dalam keadaan maha memberi, maha ada, maha menunjukkan, maha mempunyai ilmu. Ketika demikian, harapan kita tidak pernah pudar. Yang maha menolong selalu hidup, yang maha membantu selalu hidup, yang maha menambahkan ilmu selalu hidup, yang maha memberi hidayah selalu hidup. Karena Allah bersifat kaunuhu hayyan. Wa kaunuhu lan anane Allah iku sami'an zat kang maha ngrungu. Dan Allah mempunyai sifat menjadi zat yang maha mendengar. Kita berkata, maka Allah mendengar kata-kata kita. Kita berkata benar, kita berkata tidak benar. Semuanya didengar oleh Allah karena Allah maha mendengar. Kita meminta, kita berdoa. Allah maha mendengar permintaan hamba. Maha mendengar doa-doa hamba. Ini sami'an. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, akan lebih indah lagi pemahaman kita tentang kaunuhu sami'an dan juga memahami sifat-sifat Allah ini secara keseluruhan. Kalau kita ingat bahwa Allah itu bersifat merencanakan dan menjadikan. Iradah kudrah. Atau kalau dalam Al-Asmaul Husna, yaitu Al-Ismul A'zam, yaitu Al-Khaliqu, zat yang maha mencipta. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai zat yang mencipta, zat yang menjadikan, zat yang membikin. Apapun yang ada ini semua dibikin, dibuat, diciptakan oleh Allah. Maka nanti tentu saja kita akan menjadi mudah memahami Allah maha mendengar. Mendengar suara yang di sini, mendengar suara yang di sana. Mendengar suara yang keras, volumenya keras.
mendengar suara yang bising, berseliwerannya suara, ataupun sebaliknya mendengarkan suara-suara yang lirih, yang pelan, bahkan suara yang sayup-sayup hampir tidak terdengar. Allah pasti mendengar semua itu. Jumlah suara ada berapa? Suara-suara yang ada di kicauan burung, suara-suara sepoi-sepoi angin di dedaunan hutan, pohon-pohon hutan, semuanya tahu Allah. Semuanya Allah mendengar itu. Karena lawang yang mencipta suara itu ya Gusti Allah sendiri. Yang mengadakan jumlahnya berapa ya Gusti Allah sendiri. Ya tentu saja Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar. Jadi enggak ada pertanyaan konyol, Gusti Allah krungu ora, Gusti Allah mendengar atau tidak suara itu. Tentu saja Allah mendengar segala macam suara yang ada, besar maupun kecil suara itu. Karena yang menciptakan suara besar maupun kecil itu semuanya enggak ada terkecuali adalah Allah semata. Yang menciptakan Allah, tentu saja Allah mendengar suara itu. Wa kaunuhu lan anane Allah iku basiron zat kang ningali. Allah bersifat menjadi zat yang maha melihat. Allah maha melihat apapun, hal-hal yang jelas maupun yang tidak jelas tampaknya menurut ukuran manusia. Allah melihat hal-hal yang nyata maupun hal-hal yang samar-samar. Pokoknya ada, maka Allah melihat itu semua. Perbuatan yang ditampakkan, perbuatan hamba yang ditampakkan alaniyah maupun perbuatan yang disembunyikan sirriyah, semuanya dilihat oleh Allah. Bulu-bulu domba, bulu-bulu hewan peliharaan, bulu-bulu unggas di seluruh dunia, Allah melihatnya. Benda-benda besar, benda terbesar itu arash di atas langit sana. Benda besar lagi langit, matahari, bulan, bumi, Jupiter, Mars, maupun benda-benda yang sangat kecil, molekul atau apa yang lebih kecil lagi, kuman, bakteri atau apa yang lebih kecil lagi namanya apa, itu semua Allah maha melihatnya. Semua yang ada, baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil, yang terang benderang tampaknya maupun yang samar-samar dan justru sangat tersembunyi sifatnya, semua tampak terlihat oleh Allah karena Allah bersifat kaunuhu basiron. Maka enggak usah khawatir. Khawatir jangan-jangan nanti Tuhan ini apa enggak lihat keadaan saya yang seperti ini. Lah itu ya salah dalam mengenal Tuhan. Orang yang salah dalam mengenal Tuhan nanti kurang kebahagiaannya. Lah semakin benar pengenalannya terhadap Tuhan, maka orang itu akan semakin berbahagia. Kenallah bahwa Allah tahu keadaan kita. Loh, yang melihat apa, yang menciptakan keadaan kita ini kan Gusti Allah sendiri. Ya pasti Allah tahu toh. Terus keadaan kita mau keadaan yang ini
bertahan sampai berapa bulan, berapa tahun, keadaannya demikian ini, misalnya sakit ini bertahan sampai 1 hari apa 2 hari atau 2 bulan, semua Allah tahu dan Allah melihatnya. Gak usah khawatir. Kalau kita minta tolong agar terangkat penyakit kita, diangkat oleh Allah, Allah tahu penyakit kita. Keadaan kita Allah tahu, keadaan pertanian kita Allah tahu. Loh, yang menciptakan semuanya juga Allah lah. Gimana kok nggak tahu loh? Yang membikin ya Allah sendiri. Ini bagaimana orang itu kok nggak paham-paham? Kita harus segera paham bahwa Allah basiran dalam segala hal ini. Segala hal yang ada itu dilihat oleh Allah. Nggak usah khawatir, tidak terlihat nggak usah khawatir, pasti terlihat. Maka tampakkanlah kebaikan kepada Allah. Allah akan melihat kebaikan kita itu. Tampakkanlah tadzallul kita, kerendah hatian kita, DP kita kepada Allah. Maka Allah akan melihat positif keadaan kita itu. Allah Maha melihat. Wa kaunuhu lan anane Allah iku mutakalliman zat kang ngendika, zat kang dawuh. Dan Allah bersifat menjadi zat yang maha berfirman. Termasuk ini berfirman ketika Allah itu menghendaki. Kan Allah berfirman kun fayakun. Umpamanya dibahasakan itu menjadi kun fayakun. Umpamanya dibahasakan dalam bahasa hamba. Lah berfirman ini tidak menggunakan bahasa, tidak menggunakan huruf, tidak menggunakan kata. Tapi Allah menggunakan super kata-kata, super bahasa. Namanya maha kalam, super kalam yang digunakan oleh Allah. Lah ini terus nggak pernah berhenti, karena seluruh sifat Allah itu bersifat qidam dan baqo. Seluruh sifat Allah itu menetap tanpa permulaan dan tanpa akhir, termasuk sifat berfirman. Allah berfirman ini terus berfirman, tidak pernah terhenti. Maka kita merindukan firman Allah agar kejadian kita dikun fayakun oleh Allah menjadi kejadian yang lebih bagus, lebih mempunyai ilmu, lebih soleh, lebih bahagia. Nah, begitu. Karena kita mengenal Allah itu terus berfirman. Berfirman tidak henti untuk berfirman. Tidak henti untuk berfirman karena Allah kaunuhu mutakalliman. Allah bersifat menjadi zat yang maha berfirman. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.